Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, luar biasa. China benar-benar keterlaluan. Langkah-langkahnya bisa bunuh para pesaingnya dari Jepang, Eropa, dan Amerika. Iya, gimana nggak bunuh? Baru aja kemarin rilis mobil Xiaomi yang sangat super canggih. Kini giliran Huawei yang juga punya mobil sangat super canggih. Gak percaya? Tunggu. Sebelum lihat kecanggihannya, alangkah baiknya kita cek dulu yuk gimana sih kekuatan dari mobil Huawei ini. Nah, kalau buat lihat ketahanannya, cek dulu yuk HP-nya. Sekuat apa? Edan, dibanting nggak rusak dan nggak ada damage sedikit pun. Terus dipakai untuk pukul. Barang kuat juga kuat banget ya. Lalu punya fitur yang canggih banget. Nah, ternyata kekuatannya nggak hanya diterapkan pada handphonenya saja, namun juga pada mobil buatan Huawei. Nih, lihat, mobil buatan Huawei sangat sakti banget, bener-bener kuat, layaknya HP-nya. Iya, teman-teman nggak salah dengar, sakti. Karena mobil ini kuat dihantam oleh dua buah truk besar dengan kecepatan tinggi tanpa mengalami damage yang berarti. Wow, luar biasa ya. Dan kehebatannya enggak berhenti sampai di situ. Mobil dari Huawei ini sangat cocok banget untuk dipakai di Indonesia buat yang mager nyetir. Karena tentu sudah punya fitur mengemudi pintar, yaitu mobil ini layaknya sebuah robot yang bisa nyetir sendiri, bahkan sudah dijamin aman untuk melewati jalan-jalan yang ekstrim, jalan yang macet, padat, yang beraturan layaknya di negeri Konoha ya. Nih, lihat kayak begini, fitur mengemudi sendirinya. Gila ya, kok bisa gini ya teknologi China? Bahkan mobil ini nggak cuma bisa dipakai di jalanan yang macet dan gak beraturan seperti di Indonesia, namun juga bisa digunakan di medan yang sangat ekstrim layaknya di sebuah proyek yang ada di pegunungan seperti ini. Luar biasa ya teknologi mengemudi pintarnya. Dan mobil ini punya tingkat keamanan yang sangat super tinggi. Mobil ini dijamin anti nabrak objek-objek yang error seperti manusia ataupun barang lainnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini saat mobil Huawei melaju dengan kecepatan yang gak pelan-pelan amat, yaitu 30 km per jam. Dengan jarak yang sangat tipis dengan dilemparkan boneka, mobil ini secara otomatis robotnya bisa mengerem tepat waktu tanpa menabrak objek yang menjadi ancaman. Luar biasa ya. Wah, kok bisa ya? Ya, karena mobil ini hadir dengan lidar yang melekat pada mobil ini. Lidar ini dapat mendeteksi pergerakan dari objek yang berbahaya yang sekiranya akan dapat menyebabkan kecelakaan pada mobil ini. Dan secara otomatis mobil ini akan menghindari potensi kecelakaan. Nah, kalau untuk fitur parkir sendiri jangan ditanya, pasti bisa lah. Wong nyetir sendiri aja udah bisa ya. Dan keistimewaan lain dari mobil ini adalah lampu depannya dapat bertindak sebagai proyektor yang dapat mendemonstrasikan gambar serta video. Luar biasa ya. Dan mobil ini dilengkapi dengan fitur dan teknologi canggih. Semuanya dapat dikendalikan dari jarak jauh secara otomatis. Seperti ini ya, pintunya tersembunyi, lalu memiliki layar HUD yang sangat elegan dan banyak fitur yang memanjakan penumpang dari mobil ini. Terdapat kulkas, sunroof, tirai. Lalu mobil ini memiliki fitur bioskop mini dalam kabinnya. Luar biasa ya. Semuanya sudah betul-betul serba otomatis dan digital. Dan juga yang unik, mobil ini memiliki banyak layar di dalam kabin dan pengaturannya dapat menggunakan gestur serta tentunya memiliki performa yang sangat baik dengan dapat menempuh jarak tempuh sejauh 630 km dan jangkauan komprehensif hingga 1402 km dan memiliki akselerasi yang sangat cepat banget. Lalu mobil apa sih ini? Berapa
dengan bandrol harganya, bagaimana dengan detail desain, spesifikasi lengkap, dan info lengkap dari mobil ini? Mau tahu dengan jawabannya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, kita bicara dulu soal desainnya. Sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan mobil Aito M9 yang merupakan sebuah SUV andalan dari Huawei dan Ceres. Iya, Aito merupakan proyek gabungan antara Huawei dan Ceres. Tentu Ceres yang memproduksi mobil ini, sementara Huawei bertindak sebagai pemasok suku cadang dan perangkat lunak utama. Oke, lanjut bahas desainnya. Untuk desain eksteriornya, Aito M9 mengikuti bahasa desain yang pertama kali diadopsi oleh sedan Luxit S7, yaitu memiliki lampu depan berbentuk segitiga yang dipadukan dengan strip LED dan memiliki pegangan pintu yang dapat dibuka dan garis atap yang agak miring. Dan untuk pilar D, M9 memiliki logo Hima di atasnya, yang dimana itu adalah nama toko Huawei yang fokus menjual mobil. Lalu, koefisien drag dari M9 adalah sebesar 0,264 CD untuk versi EV dan 0,279 CD untuk versi EREV atau yang kita kenal dengan PHEV. Dan dimensi dari mobil ini cukup bongsor, yaitu memiliki panjang 5.230, lebar 1.999, dan tinggi 1.800 mm dengan jarak sumbu roda 3.110 mm. Dan seperti yang telah kami sampaikan, keistimewaan lain dari Aito M9 adalah lampu depannya dibuat oleh Huawei yang dapat bertindak sebagai proyektor yang dapat mendemonstrasikan gambar serta video. Lampu depan juga dapat mengarahkan sinar sehingga tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Dan lampu depan ini tidak hanya dapat mengenali mobil tapi juga pejalan kaki. Lalu bagaimana dengan interior dan fiturnya? Oke, berikutnya masuk ke dalam interior dan bicara soal fitur. Aito M9 memiliki 6 kursi dengan tata letak 222. Setiap jok dibalut kulit napa. Konsol tengah Aito M9 memiliki 3 layar. Layar utama untuk pengemudi dengan diameter 15,6 inci. Lalu ada pula monitor untuk penumpang dengan ukuran 16 inci. Dan terdapat panel instrumen berdiameter 12,3 inci. Lalu memiliki AR HUD 75 inci. Dan sistem ini didukung oleh sistem harmoni OS Huawei. Adapun fitur lain dari Aito M9 adalah sistem suara Huawei yang terdiri dari 25 speaker yang secara opsional dapat dilengkapi dengan 4 layar 10 inci lagi untuk penumpang baris kedua dan ketiga. Lalu bagasi Aito M9 berkapasitas 716 liter dan juga memiliki total 41 ruang penyimpanan. Dan untuk keselamatannya, M9 mengadopsi sistem bantuan pengemudi Huawei ADS 2.0. Lalu, bagaimana dengan mesin, performa, dan spesifikasinya? Oke, berikutnya, bicara soal mesin, performa, dan spesifikasi. Untuk sasis Aito M9 terbuat dari aluminium dan memiliki suspensi udara serta sistem CDC. Aito M9 versi EREV memiliki ICE 1.5 liter yang berfungsi sebagai generator dengan penggerak 4-wheel drive dengan 2 motor berkekuatan 365 kW serta didukung oleh baterai NMC ternary opsional 42 kW atau 52 kW dari CATL. Lalu untuk jarak tempuhnya dalam mode EV adalah 225 hingga 275 km. Sedangkan jarak tempurannya adalah 1362 hingga 1402 km. Lalu untuk versi full listriknya menawarkan 2 motor listrik berkekuatan 390 kW dan baterai Turner CATL berkekuatan 97 kW yang mampu menempuh jarak hingga 630 km dan memiliki kecepatan dari 0 hingga 100 km per jam dapat ditempuh hanya dalam waktu 4,3 detik saja. Wah, luar biasa ya. Lalu, berapa sih dengan bandrol harga? Oke, berikutnya. Bicara soal bandrol harga, untuk bandrol harganya, mobil ini dijual dengan harga 65.750 USD atau setara 980 jutaan rupiah. Kalau dilihat dari nominalnya, memang mahal tapi jelas sangat jauh lebih murah banget dibandingkan dengan BMW X7 dan Mercedes-Benz GLS yang dimana keduanya dijual dengan bandrol harga 2,7 miliar rupiah.
namun masih bermesin bensin. Iya, jadi itu mobil baru dari Ceres. Nah, kira-kira jika sudah masuk Indonesia, teman-teman berminat nggak untuk beli mobil ini? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk Aito M9. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.